Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Eka Sadina. Di sini saya akan mempresentasikan tentang alkaloid. Untuk judul dari presentasi saya adalah identifikasi senyawa alkaloid dari batang karamunting, disusun oleh Abela Eka Sadina dengan NIM P272420220062 dari kelas 4B. Untuk pendahuluan yang akan dibahas pada presentasi kali ini ada pengertian, ciri-ciri, dan juga fungsi dari alkaloid. Untuk yang pertama ada pengertian alkaloid. Jadi alkaloid itu merupakan golongan senyawa metabolit sekunder yang bersifat basa dengan satu atau lebih atom nitrogen yang umumnya berada dalam gabungan sistem siklik. Adapun untuk senyawa metabolit sekunder sendiri itu merupakan senyawa yang disintesis oleh tumbuhan, mikroba, atau hewan yang melewati proses biosintesis. Nah, untuk senyawa metabolit sekunder ini ada beberapa jenis, ada terpenoid, steroid, flavonoid, dan lain-lain. Namun untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang alkaloid. Nah, untuk alkaloid ini dapat ditemukan pada berbagai bagian tanaman. Jadi tidak hanya satu bagian tanaman saja, namun ada berbagai bagian tanaman, seperti pada bunga, biji, daun, ranting, akar, dan juga kulit batang. Nah, untuk ciri-ciri alkaloid, itu ada beberapa. Yang pertama ada berbentuk padat atau kristal, namun ada juga yang di suhu kamar itu berbentuk cair, misalnya adalah nikotin. Untuk yang kedua ada memutar bidang polarisasi, yang ketiga ada terasa pahit, dan yang keempat bentuk garam laut dalam air dan larut dalam pelarut organik dalam bentuk bebas atau basanya. Untuk fungsi alkaloid bagi tumbuhan sendiri, yang pertama ada sebagai racun untuk melindungi tanaman dari serangga dan binatang. Jadi alkaloid ini bisa digunakan sebagai perlindungan diri suatu tumbuhan untuk melindungi tubuhnya dari serangga dan juga binatang. Yang kedua sebagai hasil akhir dari reaksi detoksifikasi yang merupakan hasil metabolit akhir dari komponen yang membahayakan bagi tanaman dan juga bisa sebagai faktor pengatur tumbuh dan berkembang tanaman serta cadangan makanan. Dan yang keempat sebagai pengganti basa mineral untuk menjaga keseimbangan ion dalam tubuh tanaman. Nah, alkaloid ini juga memiliki efek bagi manusia. Nah, yang pertama, itu memiliki aktivitas biologis yang tinggi pada respon fisiologis dan psikologis yang sebagian besar berhubungan dengan neurotransmitter. Dan yang kedua ada pada dosis tinggi bersifat racun yang mematikan. Nah, untuk dosis tinggi ini misalnya ada pada tanaman sederhana yaitu tanaman yang mengandung alkaloid pirapidin, misalnya pada racun hemlock, atau yang terkenal itu pada tumbuhan Conium maculatum L. Nah, yang ketiga, pada dosis kecil dapat digunakan untuk pengobatan. Nah, ini salah satunya adalah pada pengobatan diabetes. Untuk pembahasan yang akan dibahas adalah yang pertama itu dari tumbuhan karamuting sendiri atau Rhodomyrtus tomentosa. Nah, tumbuhan ini termasuk ke dalam famili Myrtaceae dan mempunyai nama internasional Rosemyrol. Nah, buahnya, jadi pada buah karamunting ini digunakan sebagai antibisa dan juga sebagai obat diare. Untuk sari akarnya digunakan untuk mengobati sakit jantung, mengurangi rasa sakit setelah melahirkan, bisa juga obat diare, pengobatan infeksi kulit, dan untuk perawatan bekas luka pada kornea mata. Nah, untuk gambar pohon karamuting sudah saya sertakan seperti berikut. Kemudian untuk metode penelitian, metode penelitian yang pertama ada alat yang digunakan adalah satu set alat maserasi, timbangan analitik, beker glass, pipet ukur, oven, kertas saring, rotary evaporator, dan spektrofotometer LC-MS. Untuk bahan sendiri, bahan tumbuhan yang digunakan adalah batang karamunting atau Rhodomyrtus tomentosa, etil asetat, etanol 96%, aqueous, ether heksana, dan juga asam asetat 0,3%.
Untuk metode yang pertama ada metode pengambilan sampel. Sampel yang diteliti adalah batang karamunting atau Rhodomyrtus tomentosa yang berwarna coklat tua, diambil dari kawasan Danau Biru, Kecamatan Sekibaru, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Jadi untuk pohon karamunting ini sendiri kebetulan merupakan pohon yang tidak asing lagi berada di daerah Kalimantan. Untuk pengambilannya dilakukan secara purposif tanpa membandingkan dengan tempat tumbuh di daerah lain. Jadi yang digunakan untuk penelitian ini adalah pohon karamunting yang berada di kawasan Danau Biru di Kalimantan Barat. Untuk pembuatan ekstraknya, batang karamunting dikeringkan di dalam oven selama 2 kali 24 jam dengan suhu 500 derajat Celcius sebanyak 950 gram simplisia batang karamunting dimaserasi dengan pelarut etanol 96% selama 24 jam, kemudian dipisahkan. Nah, untuk maserasi yang diperoleh diuapkan dengan alat rotary evaporator pada temperatur tidak lebih dari 400 derajat Celcius, sehingga diperoleh ekstrak kental. Kemudian melakukan identifikasi alkaloid dengan metode spektrofotometer LC-MS. Nah, hasil ekstraksi sampel dilanjutkan dengan fraksinasi etil asetat yang dipisahkan dengan cara pemanasan di oven pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, cairan pekat larutan fraksi etil asetat diinjeksikan pada alat LC-MS. Dan spektrofotometer LC-MS ini digunakan untuk mengetahui jenis-jenis senyawa alkaloid apa yang terdapat pada batang karamunting atau Rhodomyrtus tomentosa. Nah, demikian presentasi kandungan alkaloid pada batang karamunting yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.